Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadrati syaihina wa mursyidina syaikhullah Mubarak bin Muhammad wa hadrati syahid sahibul wafa tajul arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baiklah, selamat pagi, selamat berjumpa kembali rekan-rekan warga kelas semester 2 manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Barokiyah. Mudah-mudahan senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan suci Ramadan ini semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, dengan khusyuk, dan mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, rekan-rekan, mahasiswa, mahasiswi, warga kelas semester 2 manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Hari ini kita kembali akan melaksanakan perkuliahan secara online, secara daring. Dan eh, materi perkuliahan yang akan kita sama-sama diskusikan hari ini, yakni tentang tasawuf dalam sistem ajaran agama Islam. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya di mana posisi tasawuf dalam sistem ajaran agama Islam, ya. Kalau kita lihat bahwa tasawuf itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, udhulu fisilmi kafah, ya, bahwa kita harus masuk ke dalam agama Islam itu dengan kafah, secara keseluruhan. Nah, ada apa saja dalam agama Islam, ya, kita mengenal dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan rukun agama, ya. Kalau dalam ilmu fikih ada rukun Islam, ada rukun iman, ya. Nah, dalam kajian studi Islam ini, kita akan mempelajari tentang rukun agama. Apa saja rukun agama itu? Yang pertama adalah iman, ya. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Nah, ini ketiga eh, hal ini ada tercantum dalam hadis Jibril, ya. Dan Jibril ini pada suatu ketika, ya,
Kalau Anda buka hadis-hadis ya, kitab Bukhari, Muslim, eh, Anda akan mendapatkan hadis ini tentang eh, rukun agama. Ya, yakni pada suatu ketika Rasulullah bersama sahabat sedang berkumpul, bercakap-cakap, Nabi sedang memberikan kuliah, ya, seperti kita hari ini melaksanakan perkuliahan. Nah, ketika Nabi sedang bersama sahabat, ya, memberikan tausiah-tausiah keagamaan, maka eh, Nabi kedatangan seorang tamu, rupanya itu apa tidak asing gitu ya. Kemudian seperti sedang melakukan perjalanan jauh, tetapi melihat dari air mukanya, pakaiannya tidak terlihat eh, tidak terlihat beliau itu yang datang ke Nabi seakan-akan sudah perjalanan jauh, ya. Kemudian itu tamunya itu bertanya tentang Islam, kemudian Nabi menjawab, bertanya tentang iman, kemudian Nabi menjawab, dan bertanya tentang ihsan, ya. Dan di akhir juga bertanya tentang hal ihwal kiamat. Nah, ketika selesai pertanyaan tersebut dijawab oleh Nabi, kemudian para sahabat bertanya, siapakah yang barusan bertanya tentang segala sesuatu, dan ketika dijawab oleh Nabi, orang tersebut menjawab engkau benar, gitu. Seakan-akan sedang melaksanakan ujian atau wawancara, gitu. Maka oleh Nabi dijawab bahwa orang tersebut adalah Malak Jibril, ya. Nah, Malak Jibril yang datang kepada kita untuk mengajarkan tentang agama. Maka ketiga hal yang disebutkan, yang ditanyakan dan di-approve jawabannya oleh Malak Jibril itu disebut dengan rukun agama. Apa saja? Pertama, kita mengenal yang namanya iman, gitu ya. Iman itu ya keyakinan, apa yang kita harus yakini, apa yang harus kita benarkan, gitu ya. Dan ini kalau dalam kitab Sakinah, ya, yang pertama dibahas, ya, sebelum bab-bab lainnya, pasal-pasal lain, pasal-pasal yang lain itu eh, Syekh Nawawi, ya, dalam kitab Sakinatun Najah menerangkan tentang iman, ya. Iman itu ya apa, ada 6 itu ya. Iman kepada Allah, gitu ya, gitu ya. Terus apa, iman kepada kitabnya, gitu ya. Iman kepada para malaikat, para nabi, hari akhir, juga kepada qada dan qadar. Dan, ya. Iman ini eh, sesuatu yang harus kita yakini dan melahirkan yang namanya ilmu tauhid, ya. Ilmu yang membahas tentang iman, ya. Ilmu yang membahas tentang apa yang harus kita yakini, kita percayai. Nah, itu ilmu ada dalam ilmu tauhid, ya, yang disebut dengan aqidatul khamsin, ya. 20 yang wajib kita imani dari Allah, gitu ya, wajib yang sifat Allah yang wajib, dan 20 sifat yang mustahil, dan satu yang wenang, yang jaiz, ya. Jadi 41. Kemudian ada 4 yang wajib di Rasul, ada yang mustahilnya juga sifatnya, kemudian ada juga yang wenangnya, yang jaiz. Jadi semuanya 4 dan 9, 50. Juga dalam ilmu tauhid kita mempelajari tentang yang namanya akidah, akidah sam'iyah,
akidah nabawiyah, akidah uluhiyah, gitu ya. Kalau akidah uluhiyah itu yang berkenaan dengan sifat-sifat ketuhanan. Ya. Kemudian ada sifat nabawiyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kenabian. Ya. Kemudian ada juga akidah sam'iyah. Ini perkara-perkara yang hanya kita dengar dari lisan Rasul, baik itu dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, seperti keadaan di akhirat, surga, neraka, siksaan, nikmat, kubur, gitu ya, yang hanya kita bisa imani, gitu ya. Nah, dari ilmu tauhid maka banyak golongan-golongannya, ada firqah-firqahnya, gitu ya. Nah, dalam ilmu tauhid kita sebut dengan firqah, gitu ya. Dalam hadis Nabi, satap tariku ummati, gitu ya, bahwa dalam hal akidah umat Nabi itu akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Yang 72 masuk neraka, yang satu akan masuk surga, yaitu makanya ana wa ashabi, yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Nah, banyak sekali ini ya, yang 72 golongan itu ada Jabariyah, ada Qadariyah, gitu ya, ada Syiah, gitu ya, ada Mujassimah, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kelompok-kelompok eh, yang istilahnya itu mengkaji tentang ilmu tauhid, tentang keimanan, itu namanya firqah. Dan yang kedua, nah, kita mengenal yang namanya Islam. Nah, Islam itu ini berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut tentang ibadah, ya. Ada yang ibadah lahir, gitu ya, ibadah, kemudian ada hukum-hukum, gitu ya, ada fikih ibadah, gitu ya. Nah, maka dari Islam ini muncullah, gitu ya, yang namanya ilmu fikih. Dalam fikih itu ada fikih ibadah, fikih jinayah, fikih warosah, fikih munakahah, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini semuanya dibahas, gitu ya. Nah, fikih puasa, gitu ya. Nah, kemudian, nah, dari ilmu fikih ini maka muncullah madhab-madhab, ya, yang kita kenal, yang masyhur ada 4, ya, madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Ini dinisbahkan, ya, pada para pendirinya, ya. Madhab Maliki, ya, karena pendirinya adalah Imam Malik, ya. Madhab Hanafi karena pendirinya adalah Imam Hanafi. Imam Syafi'i karena dinisbatkan kepada Imam Ash-Syafi'i, ya. Kemudian Imam Hambali karena pendirinya adalah Imam Al-Hambali, gitu ya, madhab. Nah, kemudian, ya, yang terakhir dari rukun agama itu adalah ihsan, iman, Islam, dan ihsan, ya. Nah, ihsan ini, gitu ya, kalau dalam hadis Jibril tadi yang saya paparkan adalah antak budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarok, gitu ya. Nah, jadi kita beribadah kepada Allah, gitu ya, seakan-akan kita melihatnya. Kalau kita tidak melihatnya, maka seakan-akan kita dilihat oleh Allah, gitu ya. Nah, jadi sikap perasaan kita senantiasa didekati atau mendekati Allah. Nah, itu kita bahas dalam ilmu tasawuf, gitu ya. Nah, dalam tasawuf maka lahirlah yang namanya madhab-madhab, kalau dalam fikih, firqah-firqah, kalau dalam ilmu tauhid, dan istilahnya adalah tarekat atau thoriqah dalam bahasa Arabnya. Ya. Nah, maka ilmu tasawuf itu, gitu ya, adalah bagian daripada rukun agama Islam. Kalau misalkan Islam tanpa ada tasawuf, maka ibarat satu tripod, ya. Kalau Anda punya kamera pasti ada tripod, ya. Itu kan berkaki 3. Kalau misalkan tripod kakinya satu hilang,
maka akan goyah. Begitu juga dengan agama, harus dipadukan ketiga unsur ini, iman, Islam, dan ihsan. Kalau misalkan Islam tanpa ada tasawuf, maka bukanlah Islam yang kafah, Islam yang sempurna, Islam yang menyeluruh. Ya. Kak, Imam Malik berkata, "Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazanna, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassak, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa." Ya. Nah, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak mengamalkan ilmu fikihnya, maka dia zindi, ya, beribadah tanpa ada dasar hukum agama, gitu ya. Dan maka kalau kita beribadah, kalau kita bertasawuf, gitu ya, maka harus disertai ilmu fikihnya, gitu ya. Dan barang siapa yang berpikir tapi tanpa tasawuf, maka dia fasik, gitu ya. Dia melaksanakan ibadah tapi dia tidak menjaga dirinya, gitu ya, dari dosa-dosa, gitu ya, dari apa hal-hal yang menyebabkan hati lupa, maka dia menjadi fasik, ya. Dan nah, Islam yang sebenarnya itu adalah yang memadukan fikih, tasawuf, iman, Islam, dan ihsan, gitu ya. Nah, itu. Selanjutnya, apa itu objek dari ilmu tasawuf? Apa yang menjadi sasaran targetnya? Ya, objek ilmu tasawuf itu adalah perbuatan hati. Ya. Dan bagaimana menata hati, memanage hati, supaya apa? Nah, supaya hati senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga hati ini dipancarkan, ya, ke panca indera, gitu ya. Karena nanti, gitu ya, yang kita lihat dari hati itu adalah apa apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, gitu ya. Nah, jadi dari hati yang bersih akan mencerminkan perbuatan yang baik, yang disebut dengan akhlakul karim. Nah, maka nah, bagaimana pentingnya kita mensucikan hati, gitu ya? Tentu penting, gitu ya. Ini sangat penting kita untuk bisa memurnikan, mensucikan hati, gitu ya. Karena ya kalau manusia hatinya tidak suci, maka tidak akan bisa mendekat kepada Zat yang Maha Suci. Ya, Allah itu Maha Suci, maka bisa didekati dengan orang, didekati oleh orang yang hatinya juga suci, gitu ya. Maka gitu tasawuf itu ya dalam rangka kita mensucikan hati agar kita bisa mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harapan kita kan sebagaimana dalam hadarat kita, ilahi anta maksudi waridhoka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita ini gitu ya, ingin apa? Ingin Allah menjadi tujuan kita, gitu ya. Ingin mendapat ridhonya, ingin mendapat cintanya, juga ingin bisa mengenalnya, ingin bisa dekat dengannya. Nah, maka ini bagaimana kita bisa sedekat-dekatnya dengan Allah? Jalannya adalah dengan mempelajari ilmu tasawuf. Nah, dalam kajian ilmu pasti ada yang namanya buahnya, wasamrotu. Ya, buah dari kita mempelajari ilmu tasawuf, ya, buah daripada ilmu tasawuf adalah terdidiknya hati sehingga kita memperoleh makrifat terhadap ilmu gaib secara rohani, selamat di dunia dan bahagia di akhirat dengan mendapat keridhaan Allah, memperoleh kebahagiaan abadi, hati bersinar dan suci, ya. Pertama kita ingin hati kita tuh bisa suci, bisa bersih. Ketika hati kita sudah suci dan bersih, maka kita bisa memantulkan sinar atau nur ilahi, sehingga kita bisa mendapatkan ma'rifat. Kita bisa mengenal Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu kepada kita, ya, pengetahuan-pengetahuan kepada kita. Nah, dengan pengetahuan tersebut
maka kita akan terjaga, terbimbing, dan senantiasa ada dalam jalan yang diridhoi, jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Pada akhirnya, kita akan senantiasa mendapatkan ridho Allah, dan yang paling utama, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sagir, bagir, bagja, lahir batin, ngeunah nyawa, betah jasad. Nah, itu dalam tadi. Ya. Kemudian, nah, buah daripada ilmu tasawuf, ya, terbuka hijab, terbuka perkara-perkara yang gaib, sehingga nah dia bisa mendapatkan pengetahuan dari Allah mengenai hal-hal yang sangat berharga, gitu ya, yang bisa mendapatkan dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian setelah mempelajari ilmu tasawuf, maka manusia akan terdidik hatinya sehingga dia mampu untuk mengenal Allah, gitu ya. Nah, kemudian dari buah yang utama di antara dari ilmu tasawuf itu, nah, terbentuknya akhlakul kalimah dalam diri kita, ya. Nah, karena Nabi itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, dan kita untuk berusaha untuk mendekati akhlak Rasul, ya. Di antaranya kita dengan mempelajari warisannya, yaitu ilmu tasawuf yang merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam, ya. Selanjutnya, apa itu keutamaan ilmu tasawuf, ya? Al-fadlu min ilmi tasawuf, ya. Apa gitu ya? Ya. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang paling mulia, gitu ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan jalan kita untuk mencapai makrifat kepada Allah dan mahabbah kepadanya, untuk mengenal Allah dan untuk mencintainya, gitu ya. Nah, dan ilmu tasawuf adalah ilmu yang utama secara mutlak karena objeknya adalah hati manusia yang hubungannya dengan Allah, gitu ya. Jadi ini adalah ilmu yang sangat berharga, sangat penting, gitu ya. Karena dengan ilmu ini kita akan bisa mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, ya. Nah, bagaimana hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu lainnya? Ya, tentu, ya. Segala ilmu itu pasti ada hubungannya. Dulu saya ketika menimba ilmu di sekolah pasca sarjana UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Di Yogyakarta itu, di UIN Jogja, terkenal dengan integrasi interkoneksi, ya. Jadi segala macam keilmuan itu ada spider net, ada jaring laba-labanya, gitu ya. Jaring laba-laba tersebut bermuara pada satu titik, yaitu Islam. Dan cabang-cabangnya, singgungan-singgungannya, itu adalah ilmu-ilmu yang menjadi furuknya. Contoh ilmu tasawuf ini adalah cabang-cabangnya. Intinya adalah dari agama Islam. Dan cabang-cabang ini tentunya akan bersinggungan, akan berkaitan, punya relasi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Nah, ilmu tasawuf itu merupakan ilmu yang pokok dan syarat utama bagi disiplin ilmu lainnya, ya. Sebab tidak akan ada ilmu dan amal kecuali dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kita tidak ada ilmu fikih, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada haji, gitu ya. Melainkan semuanya adalah cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada intinya kita disuruh, gitu ya, oleh Allah itu untuk mendekatkan diri, untuk beriman kepada Allah, untuk ada posisi kita itu, jarak kita itu sedekat-dekatnya dengan Allah. Nah, cara untuk dekat kepada Allah bisa menggunakan yang namanya
ilmu fikih, sholat, gitu ya. Nah, jadi intinya manusia itu, gitu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu ya. Bahwa manusia itu, jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan ilmu yang lainnya ada karena ada perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan bagaimana kedudukannya? Nah, nisbah ilmu tasawuf terhadap ilmu yang lainnya bagaikan nisbah ruh bagi jasad. Ya, apa jadinya jasad ini kalau tidak ada ruhnya? Ya, kalau ruh, gitu ya, ruh saja tanpa jasad namanya apa? Gitu ya. Ya, orang sebut dengan apa? Ririwa, gitu ya. Nah, kalau misalkan jasad tanpa ruh itu namanya maya, bangke, gitu ya. Nah, maka gitu ya. Tasawuf itu bagaikan ruh dalam jasad, saking pentingnya. Ya, kalau misalkan kita beli ayam ya, bentar lagi kita akan lebaran gitu. Kalau ayam yang masih hidup gitu ya, itu harganya berapa gitu ya? Tentu mahal ya. Tapi kalau sudah mati ya harganya jadi murah gitu ya. Nah, itu. Ilmu tasawuf adalah ruh, sementara ilmu yang lainnya adalah jasadnya. Jasad tidak dapat hidup tanpa ruh dan ruh juga gitunya tidak bisa hidup tanpa jasad gitu ya. Lanjut sekarang siapa al-muaddi gitu ya, al-muallif ilmu tasawuf. Nah, pencipta ilmu tasawuf adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya gitunya. Nah, Allahu nurus samawati wal ardh. Gitu ya. Segala ilmu itu ya dari Allah. Ya, termasuk ilmu tasawuf. Allah mewahyukan ilmu ini kepada Rasulullah. Nah, kemudian dari Rasulullah dicontoh oleh para sahabat, para tabi'in, para imam mujtahid, kemudian kepada para ulama-ulama yang kita kenal hari ini. Ya. Nah, maka kita sebut tasawuf adalah ruhnya syariat. Ya, syariat ini uh, akan uh, bermanfaat, gitu ya, akan istilahnya itu bisa kita gunakan kalau dengan menggunakan tasawuf. Nah, apa saja nama-nama ilmu tasawuf? Ada juga yang menyebabkan ilmu batin, gitu ya. Karena aspek kajiannya adalah hal-hal yang bersifat batiniah. Ada juga yang menyebut dengan ilmu kolbi. Karena tadi kan, tasawuf itu bagaimana mensucikan kolbu sehingga kolbu itu hanya diisi oleh ismudzat, gitu ya. Nah, dan di sini di bulan puasa, di bulan Ramadan kita mengenal yang namanya tingkatan-tingkatan puasa ya. Menurut orang yang belum belajar tasawuf tentu sangat sulit gitu ya. Bagaimana kita bisa nerekel hanjat karena naon? Karena tingkatan puasa yang lebih tinggi ya. Puasa itu kan ada yang puasa awam ya. Puasa awam itu apa? Menjaga dari makan dan minum saja gitu ya. Kita dari sejak kumandang imsak, didengungkan imsak sampai nanti saatnya dibuka puasa, kita tidak makan tidak minum, itu ya namanya puasa awam, dan semua mungkin bisa ya, dari anak-anak gitu ya, bahkan kita yang sudah dewasa sudah terbiasa. Tapi pertanyaannya, apakah kita sampai di puasa awam saja? Tentu tidak. Tentu kita ingin naik kepada tingkatan puasa yang lebih tinggi yang disebut dengan puasa khusus. Ya, ibarat ini makom yang lebih tinggi. Ya, apa puasa khusus itu? Yaitu yang puasa
bukan hanya dari makan dan minum, dari perkara yang membatalkan, ya, menjaga diri dari hal yang membatalkan, juga apa? Disertai dengan puasa menjaga seluruh anggota badannya, ya. Jadi yang puasa itu bukan hanya menjaga makanan dan minuman saja, gitu, menahan diri tidak makan tidak minum saja, tapi juga menahan diri seluruh anggota badan, matanya, mulutnya, hidungnya, telinganya, tangannya, kakinya, badannya. Jadi ketika saum itu sum yadaka, puasanya, gitu ya, tangannya puasa, ya. Kemudian sum ainaka, juga apa? Puasa apa matanya, ya. Kalau yang puasa khusus itu, ya, dia apa? Menjaga tangannya jangan sampai, ya, melakukan maksiat. Oke. Kemudian menjaga matanya, gitu ya, dari hal-hal yang menyebabkan maksiat, ya. Nah, ini kita ini yang susah ini ya menjaga dalam puasa itu, saya kira kalau tangannya mungkin, eh, kalau Anda tidak bekerja apa-apa, tidak megang HP, gitu ya, mungkin tidak akan dosa tangan, ya. Hari ini kita kalau itunya tangan kita kan megang HP terus. Nah, yang namanya HP banyak informasi dan banyak juga hal maksiat, gitu ya. Kalau kita mijit kliknya hal yang maksiat, ya jadi maksiat tangan. Kemudian menjaga mata, ya, supaya tidak maksiat, gitu. Asalkan tidak melihat, kalau di TV ya ini banyak sekali, gitu ya, godaannya, ya. Kenapa TV banyak godaannya, ya? Bukan hanya kita melihat film-film, ya, yang mungkin terbuka auratnya, iklan saja kita sudah disuguhi dengan tayangan iklan yang mengandung unsur maksiat, gitu ya. Contoh misalkan, ya, di iklan itu kan di televisi banyak sekali, gitu ya, iklan-iklan seperti supaya kepek kita tidak bau kan pakai Rexona, ya. Nah, di iklan itu kita dilihatkan bagaimana itu, ya, Rexona itu dioleskan ke ketek, gitu. Padahal kan ketek itu aurat, gitu ya. Kita melihat iklan Rexona, tapi dalam iklannya ada keteknya, gitu. Kita melihat aurat, itu udah dosa mata. Tapi untungnya dalam iklan itu, gitu ya, masih untung, ya, gitu. Iklan seperti kalau wanita sedang haid, gitu ya, untungnya tidak diperlihatkan, gitu ya. Nah itu, nah apa jadinya, gitu ya, kalau misalkan diperlihatkan, gitu ya. Nah, tambah dosa kita, maka kalau puasa jangan banyak lihat TV lah, gitu ya, supaya mata kita tidak banyak dosa. Kemudian ya, ini mulut, gitu ya. Nah, mulut, gitu ya, telinga, kalau kita berbicara yang tidak pantas, berbicara kata, berbicara yang tidak ada faedah, bisa kita jatuh ke dalam dosa, gitu ya. Telinga mendengarkan hal-hal yang tidak boleh, gitu ya, itu juga bisa dosa. Nah ini ya, eh, yang ketiga, nah, dari puasa awal khusus, lanjut yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Nah ini, gitu ya, yang disebut dengan ilmu qalbi, gitu ya. Puasa khususil khusus itu adalah puasa bagaimana hati kita ini terus senantiasa mudawamah istiqomah, terus-terusan tidak pernah putus untuk terus-terusan mengingat Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, kalau untuk orang yang belum mengenal tasawuf, ya bagaimana untuk bisa terus-terusan mengingat Allah? Kalau tidak ada caranya, tidak tahu caranya, tidak tahu metodenya,
tidak tahu ilmunya, tidak bisa. Maka beruntunglah kita ya yang sudah mengamalkan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, bisa mengamalkan zikir khofi, zikir jahar, zikir yang keras, zikir khofi yang ada dalam hati. Nah ini gitu ya. Kita ini dari puasa awam, puasa khusus bisa naik ke puasa khusus. Ya, yang namanya Thariqah, nah itu memudahkan kita untuk mencapai tujuan gitu ya. Yang sebelum mengenal Thariqah, kita hanya sampai di puasa khusus atau puasa khusus. Tapi ketika kita sudah mengenal Thariqah, mengenal tasawuf, maka kita bisa naik kepada puasa khusus, yaitu puasa yang dengan terus kita mendawamkan agar hati kita ini senantiasa mengingat kepada Allah, gitu ya. Hati jangan sampai lupa kepada Allah, gitu ya. Maka istilah para kiai kita, gitu ya, kalau putus sambungkan lagi ya. Kalau misalkan lupa ingatkan lagi terus, gitu ya. Maka disebut dengan tasawuf juga ilmu qalbi. Nah, itu ya hati kita supaya terus ingat kepada Allah atau juga ilmu laduni. Mil ladunka ilma dalam kisahnya Nabi Khidir alaihissalam gitu ya, atau ilmu mukasyafah. Tadi dengan ilmu ini kita akan diberikan cahaya oleh Allah, ilmu oleh Allah sehingga terbuka gitu ya, pemahaman, ilmu-ilmu, ilmu asrar juga. Ada karangan kitab karangan Syekh Abdul Qadir yang namanya Sirrul Asrar ya. Dengan kita mempelajari tasawuf, kita akan diberikan rahasia dari rahasia. Nah, ilmu maknun, karena ilmu ini sangat berharga gitu ya. Orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, maka dia mendapatkan ibarat mutiara yang sangat berharga ya. Maka beruntunglah Anda yang sudah mengamalkan, yang sedang mengamalkan ilmu tasawuf dan tarekat. Kemudian ilmu hakikat, ilmu tasfiyatul qulub ya, untuk apa? Membersihkan hati, dan ilmu tazkiyatun nafs untuk mensucikan ruh, nafsu kita ya. Oke. Apa saja yang menjadi pilar dalam ilmu tasawuf ya? Tasawuf itu ada pilarnya, ada dinding-dindingnya. Ya. Pertama takwa Allah ya. Ya, bertakwa kepada Allah baik ya secara sir rahasia ataupun secara alaniah gitu ya. Ketika dalam keadaan tersembunyi ataupun keadaan banyak orang gitu ya. Nah, itu pertama dalam pilar ilmu tasawuf yaitu bertakwa kepada Allah, baik sedang terang-terangan atau dalam pun sembunyi. Ketika sedang ada orang ataupun sedang tidak ada orang, gitu ya. Ketika banyak orang ataupun ketika menyendiri. Maka ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Ketika banyak orang, ketika tidak ada orang, gitu ya. Kemudian mengikuti sunnah baik kauli maupun fi'li serta mengaktualisasikannya dalam penjagaan diri dan akhlak yang baik ya. Jadi dalam tasawuf itu kita mengamalkan yang namanya sunnah Rasul ya. Kalau dalam tasawuf tapi kita jauh dari sunnah Rasul, nah itu bukan tasawuf ya. Karena dalam tasawuf itu harus menjaga syariat. Ya, hati-hati Anda bertasawuf gitu ya. Karena banyak saat ini orang-orang yang hidup dalam dunia ilmu batin yang tadi kita sebutkan, tetapi jauh daripada syariat. Tasawuf yang benar, tasawuf yang positif adalah tasawuf yang bersendikan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Kemudian berpaling dari makhluk yang diwujudkan dalam sikap sobar dan tawakal. Ya. Kita jangan terlalu bersandar kepada makhluk. Ya. Karena makhluk itu tidak ada yang punya kekuatan gitu ya.
istilahnya itu tidak ada yang berkuasa. Yang berkuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepadanya lah kita berserah diri, kepadanya lah kita bersabar dan bertawakal, gitu ya. Nah, maka kita bertasawuf itu berarti kita menyerahkan sepenuhnya itu kepada Allah. Ilahi anta maksudi, gitu ya. Ya Allah, engkaulah maksud. Tidak ada yang lain. Kemudian ridho terhadap ketentuan Allah yang diwujudkan dengan sikap qanaah dan menerima, gitu ya. Kita kan dalam hadrat tadi ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, gitu ya. Bagaimana cara mewujudkan ridhonya Allah itu? Kita bersyukur dan hidup dengan qanaah. Bersyukur kepada nikmat Allah, qanaah berarti menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian kembali kepada Allah di kala senang maupun di waktu sedih. Itu pilar tasawuf ya. Ketika senang kita jangan lupa sama Allah ya. Punya nikmat kita harus kembali kepada Allah. Gitu ya. Kalau yang sedih mah pasti gitu ya. Nah, kalau yang kita sedang susah pasti kembalinya kepada Allah. Dan orang banyak lupa ketika kita sedang senang gitu ya. Kalau senang nggak ingat sama Allah gitu ya. Nah, tapi ketika waktu sedih ya tahajudnya sering gitu ya. Dan Allah ingat senang terhadap ratapan hambanya gitu ya. Kalau hamba itu meratap kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah itu di waktu sedih, maka keadaan tersebut oleh Allah akan disukai gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berdoanya, munajatnya kepada Allah, baik waktu sedih, baik di waktu senang, maka gitu Allah akan memberikan berlipat-lipat ketenangan gitu ya. Jangan hanya sedih saja bermunajat kepada Allah gitu ya. Tapi jangan lupa gitu ya. Kita harus punya yang namanya keseimbangan gitu ya. Oke. Sumber ilmu tasawuf itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalkan ada praktek-praktek tasawuf yang tidak bersendikan, tidak berdasarkan, tidak berasaskan Al-Quran dan Sunnah, berarti itu bukan tasawuf yang positif. Ya. Bagaimana hukum mempelajarinya? Nah, hukum mempelajari ilmu tasawuf itu adalah wajib ain. Ya. Karena apa? Nah, perlu diketahui dulu, ada yang namanya fardu ain, ada fardu kifayah, gitu ya. Kalau fardu kifayah itu kalau ada orang yang mengerjakan maka dosa sebagian orang itu akan terhindar gitu ya. Nah, tapi kalau fardu ain itu adalah yang setiap individu harus belajar. Kalau misalkan seseorang tidak belajar ilmu tasawuf, maka dosa. Karena apa? Kita kan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah itu ada dalam ilmu tasawuf. Ya. Nah, maka hukumnya fardu ain gitu ya. Nah, itulah teman-teman materi kita hari ini di perkuliahan eh, ilmu tasawuf ya. Nah, oke, seperti biasa Anda silahkan setelah selesai menyimak video pembelajaran ini nanti Anda silahkan like ya videonya, di subscribe juga channelnya ya. Kemudian nanti Anda buat komentar di kolom komentar sebagai tanda kehadiran Anda di perkuliahan kita kali ini. Juga jangan lupa Anda membuat resume dari pembelajaran ini. Ya. Dan nanti diupload di Setiakan. Insya Allah tugas ini akan menjadi syafaat Anda nanti di UAS. Gitu ya. Nah, nilai Anda akan bertambah kalau mengerjakan tugasnya. Kalau tidak mengerjakan ya saya tidak bisa menambahkan nilai ya. Jadi supaya nilainya bagus-bagus, silakan nanti setelah selesai ini buat resume kemudian upload ke sini. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus
semangat menjalankan ibadah puasanya, semangat dalam belajarnya ya, insya Allah kita akan secara offline setelah selesai Ramadan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan ya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, tetap sehat, tetap semangat belajar. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.